pagi pemirsa, perebutan 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik. Polemik tentang provinsi mana yang memiliki pulau mangkir besar, mangkir kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang itu mengemuka kembali pasca terbitnya keputusan Mendagri nomor 300.2.2/2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Keputusan Mendagri yang ditetapkan pada 25 April 2025 itu sekaligus mengukuhkan keempat pulau itu sebagai wilayah Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Aceh merasa keputusan itu sepihak sekaligus menyalahi hak kepemilikan Aceh terhadap keempat pulau sesuai kesepakatan bersama tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 16 Juni 2025 dengan tema berebut 4 pulau bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon 021-583-9900. Pagi ini pemirsa telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Ini kita melihat ada berebut 4 pulau. Ya. Dan ada keputusan, kalau melihat sejarahnya tahun 92 ada keputusan Mendagri Ya. yang waktu itu dijabat Pak Rudini, yang mengatakan bahwa 4 pulau ini masuk wilayah Aceh. Tapi tahun 2022 ada keputusan Mendagri yang waktu itu kemudian berubah di tahun 2022 dan 2025, dan bagaimana ini jalan tengahnya kita akan bahas itu Kang Ade, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 16 Juni 2025, berebut 4 pulau. Berebut 4 pulau. Perebutan 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara Sumut belakangan menyesaki ruang informasi publik. Polemik tentang provinsi mana yang memiliki pulau mangkir besar, mangkir kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang itu mengemuka kembali pasca terbitnya keputusan Mendagri nomor 300.2.2/2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Mendagri yang ditetapkan pada 25 April 2025 itu sekaligus mengukuhkan keempat pulau sebagai wilayah Sumut. Pemerintah Provinsi Aceh merasa keputusan tersebut sepihak sekaligus menyalahi hak kepemilikan Aceh terhadap keempat pulau sesuai kesepakatan bersama pada 1992 antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengamini bahwa Acehlah pemilik keempat pulau tersebut. Hal ini berawal dari kesepakatan perundingan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 2005. JK yang menjadi tokoh sentral dalam integrasi GAM ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu mengungkapkan dalam perundingan di Helsinki disepakati perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumut yang diteken Presiden Soekarno. Undang-undang tersebut menjadikan Provinsi Aceh sebagai daerah otonom terpisah dari Sumut. Di sisi lain, Kemendagri mengatakan sengketa kewilayahan keempat pulau terus berulang dan menjadi polemik selama lebih dari 2 dekade. Menurut Kemendagri, baik Sumut maupun Aceh sudah bersepakat untuk menyerahkan keputusan kepada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi. Keputusan itu menjadi acuan Kemendagri 2022 yang sudah terlebih dahulu mengukuhkan Sumut, pemilik 4 pulau yang disebut-sebut memiliki potensi besar cadangan migas. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrisal ZA, mengakui Kemendagri baru mengetahui ihwal kesepakatan 1992 setelah Kemendagri 2022 terbit. Di sini ada keanehan. Mengapa Kemendagri masih saja mengabaikan kesepakatan 1992 dengan merilis keputusan terbaru 2025? Sahut menyahut, saling beradu argumentasi tidak akan menyelesaikan masalah. Pun, ketegangan antar provinsi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat memicu disintegrasi. Selama polemik bergulir, ada saja isu-isu provokatif yang membuat situasi makin panas. Oleh sebab itu, pemerintah pusat harus cepat menengahi. Rencananya, Presiden Prabowo Subianto yang akan turun tangan untuk menyelesaikan sengketa wilayah keempat pulau. Intervensi kepala negara sesungguhnya amat disayangkan. Mestinya, mediasi sengketa antar provinsi dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, terbitnya Kemendagri yang mengakui kepemilikan oleh Sumut membuat posisi Mendagri Tito Karnavian tidak lagi berada di tengah. Terlebih, protes Pemprov Aceh mengesankan penyusunan Kemendagri tersebut tidak melibatkan provinsi yang bersangkutan. Hal yang patut kita apresiasi, sebelum sampai ke Presiden Prabowo, Kemendagri masih berupaya memediasi lewat ruang dialog dengan kedua provinsi bersama tim Rupa Bumi. Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah Provinsi Sumut menyambutnya. Mereka bersedia duduk bersama di Jakarta pada pertemuan yang dijadwalkan berlangsung Rabu 18 Juni mendatang. Kita dorong agar sengketa atas 4 pulau itu memperoleh solusi yang cepat, adil, dan bermartabat. Tujuannya agar tidak berkembang menjadi hal-hal negatif dan jadi alat provokasi pihak-pihak yang tidak menghendaki perdamaian. Kita ingatkan pula agar para pembantu presiden menghindari berbuat gaduh lewat blunder-blunder kebijakan maupun pernyataan. Tugas mereka adalah membantu, bukan malah menambah beban di pundak presiden. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kita akan mendengarkan langsung pendapat dari pemirsa Metro TV, kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Ade. Selamat pagi, Pak Ondo. Bagaimana, Pak? Ini berebut 4 pulau. Menurut Anda, kira-kira jalan tengahnya seperti apa, Pak? Iya, sebelum saya kasih saran jalan tengah, ini sesuai namanya mangkir besar, mangkir kecil, pulau lipan, pulau panjang. Dan itu mangkir gadang, mangkir ketek sebenarnya kan ya.
Nah ini jangan-jangan nanti Sumatera Barat juga ingin mengatakan itu milik mereka sesuai dengan nama Mangkir Gadang, Mangkir Kete. Oke. Saya ini mohon nih harus hati-hati, jangan sampai ada konflik horizontal gara-gara ini. Selama ini aman-aman saja kok, dengan adanya Kekmen ini jadi bermasalah. Saya sebagai rakyat dudukkan saja sesuai aturan yang berlaku tentang batas wilayah. Kekmen itu di bawah undang-undang kan, Leo, jadi ya jangan Kekmen lah gitu. Dalam hal ini ada kesepakatan 92, ada keputusan Raja Inal Ibrahim Hasan dan Menteri Dalam Negeri Rudini saat itu. Nah ini aneh, sekarang ada gubernur yang usulkan supaya dikelola bersama. Ini lebih aneh lagi, itu bukan solusi. Tidak akan bisa adil karena masing-masing ingin merasa memiliki, nggak mungkin bisa dikelola bersama. Kalau nggak salah minggu ini ada rencana mau bertemu gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Udahlah, selesaikan secara undang-undang lah. Dan saya kasihan dia Prabowo, bolak-balik diganggu. Ada soal di Raja Empat, ada soal 4 pulau ini. Gimana sih? Kok menteri nggak bisa menyelesaikan? Harus bolak-balik ke presiden lagi. Tolong jadi memperhatikan presiden ini. Selesaikan secara undang-undang untuk ke depan supaya tidak ada masalah lagi. Terima kasih Pak Ondo Silitonga untuk pendapat Anda dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Menarik pendapat Pak Ondo, tapi kita akan bahas di bagian berikut. Kang Ade dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Kang Ade, apa yang kita bisa usulkan kepada pemerintah pusat khususnya? Karena tadi Gubernur Sumatera Utara mengatakan tidak punya kewenangan untuk mengatur wilayah, agar kemudian masalah ini tidak memunculkan masalah baru. Ya, masalah batas wilayah, termasuk juga 4 pulau ini memang masalah yang sangat sensitif ya. Tetapi batas geografis bukan segalanya ya. Dan Yusril mengatakan bahwa Kemendagri itu belum final dan mengikat. Ini berbeda ketika disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian ya. Jadi sepertinya sudah final. Nah ini membuktikan bahwa pembicaraan di tingkat para pembantu presiden ini belum satu gitu kan, belum menyatu. Buktinya statement Yusril dengan Tito ini agak berbeda gitu. Dan Menko Yusril masih memberikan ruang untuk diadakannya pembahasan. Dan rencananya memang pada Rabu besok itu akan ada pembicaraan final yang untuk memutuskan apakah keempat pulau ini memang ke Sumatera Utara atau ke Aceh. Tetapi yang paling penting adalah harus hati-hati karena ini masalah yang sangat sensitif ya. Dan batas wilayah bukan segalanya, tetapi juga kita harus melihat selama ini masyarakat Aceh sudah banyak berkegiatan ya di sekitar 4 pulau itu, termasuk terutama di Pulau Panjang. Di Pulau Panjang itu sudah ada dermaga, sudah ada tugu, sudah ada musola dan sebagainya. Dan itu dibangun oleh APBD Pemkab Singkil. Artinya bahwa dari sisi sosiologis keempat pulau ini dekat dengan Aceh. Apalagi pada tahun 1992 itu sudah ada kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang ikut juga disaksikan oleh Mendagri Rudini. Artinya bahwa kita harus melihat secara sosiologis juga, tidak semata-mata geografis. Dan yang paling penting, Leo, bahwa keputusan masalah ini, keputusan terkait 4 pulau ini terkait dengan batas wilayah ini jangan top down. Jadi melibatkan segala unsur masyarakat, seperti itu. Apakah kemudian kita bisa berharap ada keputusan yang akan bersifat adil bagi semuanya? Karena kalau melihat kecenderungannya SK Mendagri 2022 diperkuat dengan 2025, apakah mungkin ada kejutan perubahan di pekan ini atau pekan depan, Kang Ade? Kalau kita lihat dari hierarki perundang-undangan, SK Mendagri memang di bawah undang-undang ya. Artinya masih ada ruang untuk dilakukan perubahan atau revisi ya. Jadi kita berharap bahwa ada keputusan adil dari pemerintah, termasuk dari yang nanti langsung dihandle oleh Presiden Prabowo, agar kedua masyarakat ini, masyarakat Aceh dan masyarakat Utara, hidup damai secara berdampingan dan sama-sama membangun keempat pulau itu. Dan tadi mungkin pesan Pak Ondo jelas ya bahwa sebaiknya para pembantu Presiden benar-benar membantu. Bukan memberikan beban kepada Presiden. Kita tunggu sama-sama bagaimana keputusan bijak dari pemerintahan Presiden Prabowo. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Bisa kita dorong agar sengketa
Metro TV. Jadi, tahukah Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.